Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Basul. Semangat banget ini, alhamdulillah teman-teman. Malam hari ini kita komplit ya. Setelah tadi siang kita habis melakukan pijet-pijet ria teman-teman. Makasih buat Mas. Lain Apanya? kali kalau ngajak ya seperti itu loh. Udah cantik, bodinya, lekukannya mantap, pijatnya empuk. Ngawur pokoknya. Laki-laki rambutnya panjang itu. Maksud tuh Bos. Iya, Mbak Sarono itu namanya. Benjat. Nggak jadi Mas. Balikin. Maksud tapi bisa empuk banget loh. Nah, ya namanya itu pijet ya. Ini nih. Bisa menyesuaikan sama sel. Jadi setelah tadi malam kita melakukan tinju bebas MMA ya di dalam ring melawan para pemuja Asmodeus itu, ternyata permintaan teman-teman itu aneh-aneh. Mas Yon minta rendang, nasi padang, Marcel minta pijit, Mbah Dangik minta dibeliin spion motor katanya kebesaran. Aneh-aneh lah. Padahal Mbak Dangik nggak tarung enggak. Sorak-sorak kan, tanpa sorak kan. Pasukan hore ya. Tim hore, Mas. Cuman tim apa Bos? Tapi alhamdulillah ya, berkat kerja keras kita semua kita bisa memenangkan pertarungan itu dengan mengalahkan 3 poin. Poin terakhir dis ya. Poin terakhir itu dis karena menggunakan tenaga dalam, padahal itu adalah larangannya di dalam pertarungan itu. Buat peraturan sendiri tapi malah melanggar Sendiri. Dan alhamdulillah dari kejadian itu, walaupun kita merasakan sakit ya, Mas, tapi kita mendapatkan sebuah informasi teman-teman. Bahwasanya mereka ternyata itu, saya tanya itu tidak mengenal si Asmodeus itu, melainkan mereka itu bekerja sama atau apa namanya, menggayuh kekuatan itu kepada si Driawilaga. Jadi saya tekankan di sini ya, mereka itu adalah orang pesuruhan, orang yang disuruh bos yang ingin membeli tanah yang luas teman-teman. Jadi mereka menggunakan cara berubah wujud seperti itu biar menakut-nakutin kepada sang pemilik tanah. Yang nantinya sang pemilik tanah itu akan menjual tanahnya dengan murah. Jadi tujuannya itu teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan informasi itu, yaitu Driawilaga ya. Driawilaga itu bertempat di lembah Sumere. Nah, dan malam hari ini kita mau mencari sosok yang bernama Driawilaga itu, dengan harapan besar kita mendapatkan gambaran yang cerah biar kita tahu sebenarnya apa sih yang mereka lakukan selama ini teman-teman. Ya, semoga saja perjalanan kita menuju ke lembah Sumere itu lancar. Amin. Kita pating geraduk. Amin. Dan tentunya kita pulang membawakan sebuah kebahagiaan karena keberhasilan kerja keras kita. Amin. Ya saya tekankan dulu, monggo yang belum sholat silahkan sholat dulu. Betul. Yang belum pijit silahkan pijit dulu. Betul. Sholawat Penting. dan berdoa, teman-teman, untuk bumi, langit dan semuanya kita doakan. Jangan doain diri sendiri aja. Sekali-kali ya Mas Bobo ya. Cukup? Dengan nambahin? Ya mungkin dengan kalian sholat itu setidaknya kalian itu apa namanya menghargai ya Mas, menghargai diri sendiri dan menghargai Tuhan. Nah, ya. Di sini lumayan dingin walaupun di lembah itu teman-teman, ngembun ya. Saya pakai celana panjang ini karena takut keriput nanti. Emang dasar keriput. Ya. Coba guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Wan, Woi. ini kayak mau ngajar olahraga ini. Ini suruh roll depan itu Mbak Dangik. Masa kamu Mas? Belum ada panas kok. Pak Guru. Bang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di lembah Sumere.
lembah yang menyediakan berbagai macam jawaban dari berbagai macam pertanyaan, menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat, memberikan kalian kekayaan, kemudahan untuk mencapai masalah cinta, kekuatan, semua ada di sini. Silakan tinggal pilih jalur mana kalian menyelesaikan tujuan kalian. Saya pastikan lembah Sumeru memberikan jalan keluar dan jawaban yang tepat dan cepat. Sebelumnya siapa jenengan sebenarnya? Saya Ketup Sandolo. Selaku apa di sini? Saya sebagai penjaga pintu utama dan penyambut mereka-mereka yang ingin menjadi makhluk yang berguna. Makhluk yang berguna. Apakah ada juga dari bangsa kami yang datang ke sini? Justru jumlah terbanyak yang saya amati saat ini adalah dari bangsa manusia. Baiklah. Jadi tidak perlu ragu, tenang saja. Kalian tidak salah untuk memilih tempat ini. Sudah banyak buktinya. Mereka yang keluar dari sini banyak sekali membawa kegunaan untuk yang lainnya. Ya. Yang pertama saya baru datang ke sini ya. Saya tahu. Mohon maaf jika saya kurang sopan dari tadi. Saya menghargai kesopananmu. Jadi tujuan saya ke sini tidak ada satupun yang sampean tadi sebutkan. Apakah mungkin masalah dendam Bukan juga. atau masalah iri dan dengki, Bukan juga. ataukah masalah penyakit yang tiada obatnya? Bukan juga. Jadi Terlepas dari itu, apa yang kau keluhkan? saya mendapatkan informasi bahwasanya ada sesosok makhluk yang tinggal di lembah Sumeru yang bernama Dria Wilaga. Sebelum kau memasuki ini, kalian sudah mengerti tentang Dria Wilaga. Ya, saya baru mendengar namanya ini. Jadi, saya ada urusan dengan Dria Wilaga. Tepat sekali, ini tempatnya. Kalian tidak salah memilih jalan. Benar. Disinilah lembah Sumeru, tempat Dria Wilaga bersemayam. Apakah jenengan mengenal? Tentu. Banyak sekali pengikut-pengikut beliau yang keluar masuk melewati gerbang ini. Masuk dengan penuh penderitaan, keluar membawa harapan. Dria Wilaga memang tidak diragukan. Keren berarti. Ya, luar biasa. Bahkan Dria Wilaga termasuk dari sosok atau makhluk yang paling banyak memiliki pengikut. Dari golongan kami. Termasuk. Ini kami berapa ini? 6. 6. Jika kalian berenam masuk, mungkin Dria Wilaga menjadi pemegang kekuasaan yang diibaratkan pengikutnya paling banyak. Seperti itu. Gedean masuk. Ya. Jadi tidak perlu ragu. Dria Wilaga siap memberikan apapun untuk kalian. Ya. Intinya masalah keinginan nanti saja ya. Betul. Jadi saya hanya ingin bertemu dulu. Bagaimana saya? Benar. Tak jumpa maka tak cinta. Itu adalah yang tepat. Itu kan? Ungkapan yang tepat. Ya. Biar saya bertatap muka secara langsung, bisa negosiasi secara langsung, biar kemantapan hati semakin tambah. Untuk saat ini, bicara hanyalah omong kosong. Ya. Bukti adalah jawaban yang nyata. Betul. Saya memaklumi mungkin pemikiran manusia semakin tahun semakin lebih waspada. Tidak ingin tertipu dan tidak ingin dikhianati. Bukan begitu? Gedean masuk. Apakah kamu tahu arah mana yang harus saya lakukan menuju ke sana? Untuk arah yang kalian tempuh,
Kalian bisa melewati banyak jalan di sini. Bisa melewati dari sebelah kanan. Jalan yang akan kalian lalui sedikit berbatu, terjal, dan melika-liku. Atau jika kalian mau, kalian bisa lewat sebelah kiri. Akan tetapi di sebelah kiri, jalan dipenuhi dengan ilalang karena jarang dilewati manusia. Dan agak sedikit naik dan turun. Akan tetapi melihat penampilan kalian yang sudah terlihat mapan, bisa dikatakan tampan, dan berwibawa, dan jelas menggunakan alas kaki seperti ini, saya pikir kalian bukan manusia yang sembarangan. Jadi saya sarankan kalian lewat jalur tengah. Jalur tengah lurus, bersih, tidak ada hambatan sedikit pun. Tinggal lurus saja ya. Ya. Soalnya kalian memang terlihat lebih luar biasa dibandingkan manusia-manusia sebelumnya. Karena mereka hanya menggunakan pakaian ala kadarnya. Dan mereka sama sekali tidak menggunakan alas kaki. Apa dinilai dengan penampilan? Ajining Rogo, Soko busona. itu istilah yang tepat untuk menggambarkan kalian ini semua ya. Ya, ya. Saya minta yang ada eskavatornya ini. Apa sih eskavator? Eskavator yang Tinggal gini jalan. itu kayak bego, Mas. Eskavator. Nah, eskavator itu. Bagaimana mas? Iya, ya, saya mau milih jalan yang lurus saja. Tadi meminta ada apa? Eskavator. Yang tiba-tiba sampai ke sana. Oh. Tanggal jalan. Tapi belum menyediakan. Ya mungkin tahun depan bisa ya. Saya perlu mengerti benda apa yang kalian maksud. Jadi mungkin saya bisa persiapkan dengan manusia-manusia bawaan kami untuk menyediakan itu. Iya, iya. Tadi udah ditunjukin jalan. Kita tunjukin jalan. Kita ambil yang tengah. Loh, gimana? Sebelum itu mungkin kalian belum tahu ya. Apa itu? Sebelum memasuki lembah Sumerah ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Satu, sebelum kalian memasuki lembah Sumerah, saya harap kerendahan hati kalian semua untuk melepas sepatu kalian atau yang kalian sebut alas kaki ini. Kalian gosokkan kaki sebelah kanan ke tanah terlebih dahulu. Nah, tadi katanya alas kaki bagus. Iya, saya mengerti itu, tapi saya meminta kerendahan hati kalian. Oh iya, udah. Terus apa lagi? Dan ingat, setelah sampai di sana, pasti kalian menemui manusia-manusia lain, saudara-saudara kalian yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menjalankan tujuannya. Jadi tolong hargai mereka, janganlah bersuara sedikit pun. Oh, berarti banyak manusia yang di dalam udah ya? Banyak. Jadi saya harap kalian semua untuk menutup mulut kalian. Tidak boleh bersuara gitu. Ya, boleh membuka mulut, maksud saya tidak boleh mengucapkan kata, walaupun itu hanya atau sekalipun. Batuk misalkan. Silakan batuk, itu manusiawi. Saya memahami sifat-sifat manusia butuh batuk. Atau bersin mungkin, silakan. Silakan. Yang penting tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kalian, apalagi dengan sengaja. Mungkin kalau isyarat boleh ya. Kita Ya untuk memudahkan komunikasi. ya cara berbicara kalian menggunakan isyarat atau bahasa Tubuh. Berarti tidak masalah. Boleh ya? tidak boleh. Boleh. Karena batukmu itu bukan murni karena batuk, Itu buatan. itu buatan. Ya, gitu. Terus Gimana? apa lagi? Dan sekarang kalian jaga sikap. Ya. Tolong nanti kedepannya dijaga ya. Keras lah. Jaga sikap dalam artian saya bebaskan kalian untuk berjalan, tapi jalan kalian yang pelan, yang tenang, jangan sampai membuat Gaduh. gaduh. Baiklah. Gitu. Batuk tuh. Jangan selamat. Semoga cepat bertemu dengan Tuhan yang kalian cari. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat. Ya.
Ketuk Sandolo. Ya, ketuk Sandolo. Marcel, namanya keren seperti Panglima. Saya tidak setinggi itu, Tuan. Saya hanya penjaga pintu. Kalau di bahasa kami itu satpam. Oh, Sulit sih. cukup mulia untuk disebutkan. Bukan mas, Limas. Apapun sebutannya, saya bangga dengan posisi saya saat ini. Apapun pekerjaannya harus disyukuri. Ya begitu. Dan ingat, jadi baik itu gampang. Kalian hanya tinggal diam, kalian akan terlihat baik. Tapi jadi berguna itu banyak usahanya. Jadi semua manusia yang di sini mereka adalah manusia yang ingin berguna. Tidak hanya sekedar ingin mendapatkan julukan baik. Bahkan salam dari lembah Sumere. Kalau sales enggak lama. Namanya Kota Tower. Ini loh. Belok-belok ini. Jalur Mas ya. Mau yang kanan, mau yang kiri, mau yang lurus. Mau mana ini? Pakai eskalator. Teman-teman. Mau ke paket yang minumannya ada konengannya. Mau yang pakai plastik. Mau yang lurus aja. Apa sih Bobo ini? Semua ada. Namanya sales, Mas. Oh, syaratannya itu kita masuk ke lembah Sumere ternyata ada syaratnya teman-teman. Yang pertama kita melepaskan alas kaki yang sebelah kanan, terus menggosokkan kaki kita ke tanah. Ayo, terus yang kedua kita harus menghargai setiap manusia yang ada di sana yang sedang melakukan apa bahasanya? Ya melakukan pemujaan lah di sana dengan cara kita tidak boleh bersuara. Yang pertama. Nah, ini yang batuk siapa ini? Saya batuk diobatin sembuh. Kita Kalau boleh. watak lah nggak. Kayak watak Kalau kamu. Masalah kita komunikasi dengan teman-teman itu menggunakan bahasa tubuh. Ya. Salat. Tidak tahu. Ngomong sampai gini loh. Tidak tahu, gua lupa kok. Kapan-kapan Nggak apa-apa lah. Bang Marcel ini. Tai aja dijilat. Beli kaos kaki. cuma digosokin doang nggak ke tangan kan? Enggak, gosokin bang kita masukin lagi. Johan kasihnya kayak keripik. Hah? Johan kasihnya kayak keripik. Udah pucel nggak pernah dicuci, kering lagi. Disitulah letak perkapalan berada. Gantian nih Bang, saya belum Ban. Udah belum Ban? Udah. Saya belum. Dan itu dik. Ya. Alah ini malah. Gue punya kaos kaki. Sama. Kalau nggak pakai kaos kaki istilahnya apa ya? Kasut. Jaran apa ya? Oh pakai sepatu langsung ya. Apa? Sikil jarang. Tapi Mas Diki kakinya panjang banget ya, kaki sikilnya kayak Jaya Pares. Jaya Pares apa ngomong? Jediknya itu depannya itu ngepak Mas. Jediknya ngemak sih gimana? Ya kakinya itu panjang yang tiga ini, tengah-tengah panjang banget loh. Itu namanya jaring ngefak. Ya itu namanya kayak Jaya Pares. Nah, kita setar ini ya. Udah mau Boleh bicara loh. pilih yang gampang. Yang lurus. Ya. Ini Mas, Ya. wih. Ayo. Bahasa tubuh lo ya, jangan sampai di kamu batunya pakai. Nggak boleh ngomong. Nggak boleh kan? Anggup boleh kan? Kan itu tidak boleh loh. Yuk. Bisa, tapi jangan Kemana siapa? Tapi kan masa itu di tempat kurang sopan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hei ini dimatiin dulu apa gimana?
Tulungan ko. Kabalo nga. Hei manusia-manusia bodoh. Apakah kalian itu tuli? Apa maksudnya? Apakah engkau tidak diperingatkan bahwasan engkau untuk diam di sini, tidak boleh satupun mengganggu dan bersuara? Nah, Tunggu dulu. Di sini kalian semua ini salah paham. Saya berjalan jauh dari ujung sampai ke titik ini. Saya berusaha sediam mungkin. Walaupun banyak yang saya lihat, saya berusaha untuk menutup mulut saya. Tiba-tiba sampai sini, saya bertemu dengan mas-mas ini. Saya nggak tahu, nggak kenal. Dia mengucapkan sendiri. itu hanya alasanmu. Yang terpenting sudah dikatakan dari awal. Di tempat ini tidak boleh ada satu suara pun. Itu di luar kemampuan saya tidak tahu masalah itu. Tidak usah beralasan, sudah jelas-jelas kau melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sini. Benar sekali. Meskipun kau beralasan bahwa kau tak mengenalnya, tapi manusia itu bersama dengan rombonganmu Dan berada di dekatmu. Loh, dia datang dari sana menjemput saya loh. Saya cuma, makhluk yang kau rasuk ini sama teman-teman ini. Ini saya nggak tahu dari mana mas. Saya anggap itu tetap salah. Karena satu gerombolan manusia itu lawan kegaduhan di situ. Apapun penyebabnya, siapapun yang memulai. Bukan pula. Manusia itu sudah mengetahui bahwasannya yang masuk ke daerah ini tidak boleh bersuara. Baiklah, jika memang saya bersalah, saya akan meminta maaf. Apa katamu? Saya akan meminta maaf kepada kalian. Sekarang manusia-manusia yang sedang bertapa, sedang menuntut ilmunya, terganggu karena satu ucapan dari manusia itu. Benar. Katamu.
Terlalu mudah kau mengatakan itu. Yang terganggu itu siapa? Manusia yang pertama. Dan juga kami. Kami membutuhkan keterangan di sini. Mereka yang akan menghabiskan waktu 40 hari. Yang tinggal sehari gagal hanya gara-gara satu ucapan. Dengarkan dulu. Yang salah ini suaranya apa kepribadian orang itu sendiri. Kalau memang khusyuk bertapa, ngapain harus mendengarkan suara orang lain? Betul. Salahkan pada dirinya. Di sini aturannya seperti itu. Hukum di hutan ini adalah seperti itu. Baiklah, saya akan menanyakan kepada kalian semua. Apa kalian masih saudara? Apa kalian masih kerabat? Apa kalian berteman? Kami saling mengenal. Kami satu rumpun. Kami saling menghormati. Bagaimana jika saya mencekik leher teman? Tunggu. Saya hanya mengabarkan saja. Beraninya kau hanya. Kalian satu rumpun di sini. Temanmu satu, Hati-hati mas. saya cekik. Kalian saja teriak semua. Ini dari bangsa manusia. Wajar saja. Manusiawi jika saya harus menolong temanku. Betul. Dari golongan manusia. Itu hal yang wajar, bukan? Betul. Tapi ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kau tidak menghormati itu. Nih. Tadi saja saya pegang lehernya, kalau langsung teriak semua. Kau berusaha menyakitinya. Loh, kok juga berusaha menyakitinya? Sama sekali saya tidak Saya tidak berurusan tentang itu. Bahkan, saya hanya mengetahui manusia ini lewat. Dan tidak berusaha untuk menyakitinya. benar sekali. Buktinya tadi minta tolong Kau mas salah ya. paham di sini. Seolah-olah kami yang menyerang mereka. Serang dia. Padahal dia mendatangimu bukan karena alasan itu. Kau marah-marah gara-gara masalah suara mengganggu telingamu semua. Benar sekali. Suara mengganggu Ya, pertapaanmu semua di sini. tentu. Salahkan pada dirimu yang merasa terganggu. Kenapa kau tidak melakukan itu dengan khusyuk? Kenapa kau salahkan suara orang lain? Peraturan, tapi otaknya dipakai. Masa cuma gara-gara suara kalian goyah? Berarti iman kalian itu model seperti apa loh? Coba kau rundingkan sama teman-temanmu itu. Jika pemimpinmu sampai tahu gara-gara cuma suara kalian goyah kepercayaannya, memalukan loh. Saya tidak peduli dengan kata-kata meminta maaf kepada kami atau kami akan memperbesar masalah ini. Nah, Ya udah. Tapi bisa salamin ke ketuamu itu. Bikin peraturan harus pakai ini. Hukum di tempat ini adalah seperti itu. lagi pula Katuk sudah menjelaskan semuanya. Iya, saya sudah mendengarkan, bahkan saya sudah melakukan semua itu dari ujung sana. Cuma terbelengkalai oleh golongan kami manusia yang meminta tolong. Bagaimana kita punya hati, kita punya pikiran, lihat temannya seperti itu. Tapi itu semua berimbas mengganggu yang ada di sini. Salahkan dirimu, jangan salahkan suaranya loh. Betul. Jika kau mengabaikan manusia ini, tidak mungkin terjadi seperti ini. Benar, benar. Kenapa ketika saya mencekikmu, temanmu teriak semua? Karena kau berusaha menyakitinya. Dan saya tidak berusaha menyakiti manusia itu. Kau salah paham jika kami yang berusaha untuk menyakitinya di sini. Terus siapa yang menyakitinya? Saya tidak tahu. Siapa yang mas yang menyakitinya? Saya dibawa ke sini, diajak ke sini, kata saya mau menemani. Tapi saya di sini mau ditumbalkan mas, makanya saya lari ketakutan. Saya Dengar, itu bukan ulah kami, itu ulah saudaranya sendiri. Ulah teman dia. Bukan ulah dari kami. Jika kau menyalahkan kami karena kami berusaha menyakiti dia, kau tarik omonganmu itu. Menumbalkan. Berarti kan ada niatan menyakiti. Itu bukan urusan kami. Nah, kau mau coba siapa? Tanyakan siapa yang mau minta tumbal kepadanya. Karena di sini tidak hanya kami saja, banyak penunggu di hutan ini, di lembah ini. Jika kau menyalahkan satu dari kami terhadap seluruh yang ada di sini, kau sama saja memperbesar masalahmu sendiri. Benar sekali. Berarti sampean ini menemani teman awalnya, sedang melakukan ritual di sana. ya, saya menemani. Lama-lama, kok saya mau dibunuh loh mas. Artinya
Kamu harus mati, kamu harus tumbal di sini buat mempercepat ilmu saya. Coba. Sebagaimana manusia biasa, saya ketakutan, Mas. Dia manusia tidak tahu apa-apa. Dia hanya menemani temannya. Malah dia mau jadi tumbal. Salahkanlah teman dia, bukan salahkan bangsa kami. Bukan salahkan bangsa kami. Yang berniat untuk menumbalkan siapa? Temannya. Ya salahkan dia lah. Akan tetapi kami bersuara itu karena kami punya jiwa sosial. Salahkan temannya. Hah? Kok bilang salahkan temannya? Yang mau memakan kan bangsa kalian. Betul. Memang bangsa kami, tapi bukan dari kami. Saya ingatkan lagi, di lembah ini banyak penunggu, banyak yang dicari, dan temannya mungkin tidak mencari kami yang ada di sini, tetapi makhluk lain. Begini saja. Saya harus melakukan apa biar saya... Minta maaf. Baiklah. Dan minta maaf percuma jika kau mengeluarkan suara lagi. Saya peringatkan. Baiklah. Sampai saya mendengar satu suara lagi. Tidak ada belas kasih untukmu. Dan ingat, penghuni lembah ini tidak hanya sedikit. Jumlahnya tidak terhitung. Baiklah. Benar sekali. Izinkan saya 5 detik untuk mau ngobrol sama teman. Sampai mau kemana? Saya mau pulang, Mas. Saya nggak mau di sini. Saya nggak mau mati konyol di sini. Saya masih punya pekerjaan, punya keluarga. Saya ingin pulang. Sampai nggak berani pulang sendiri. Nggak berani, Mas. Seperti ini, saya kan mau melanjutkan perjalanan, mau bertemu dengan makhluk. Saya nggak mungkin saya mengantarkan sampean sekarang juga. Lebih baik setelah ini sampean ikutin saya dulu biar kami nanti pulang bareng-bareng. Baik, Mas. Saya ikuti panjenengan. Yang penting saya selamat. Setelah ini saya bawa pulang, Mas. Tapi syaratnya satu, nggak boleh ada suara. Baik, Mas. Saya akan dituruti, Mas. Biar mereka tidak marah-marah lagi. Baik, Mas. Oke, cukup. Lalu sebenarnya siapa? Siapa yang ingin kau temui? Penting apa buat kamu? Penting. Karena saya harus mengenal siapa yang ingin kau temui. Sehingga kalau ada apapun yang terjadi, akan saya datangi dia. Dria. Wirasa. Dia bajingan memang. Bajingan. Dia selalu membawa pengikut-pengikutnya yang sangat merasakan. Begitu juga dengan dirinya, penuh dengan masalah. Nampaknya kau salah memilih. Kenapa kau tinggal satu rumpun saja kau bersikap iri dengki seperti itu? Betul. Itulah kualitas dirimu di sini ya, yang kau tunjukkan padaku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu menahu tentang Tria. Ya udah, saya nggak ada urusannya sama kalian. Saya sarankan, berhenti cari dia. Gantilah dengan yang lain. Di sini masih banyak selain Tria yang jauh lebih mumpuni. Yang perlu kau tahu, saya mencari dia tidak ada kepentingan untuk saya pribadi. Untuk siapapun, Tria jauh dari kata sempurna. Bahkan masih banyak yang lebih baik daripada Tria. Saya nggak peduli. Ininya saya pengennya ketemu si Tria. Saya tidak mencari yang lain. Brengsek, silakan. Banyak akan menyesal. Itu menjadi resiko kami. Saya minta maaf. Ingat, kalian banyak yang mengawasi. Baiklah.
Ngayangin saya, Bok. Udah yang sabar Pak, Sabar sabar. gimana, Wan? Dia udah ngayangin saya loh. Kita suruh dulu. Bok, awalnya juga saya sudah jelasin ke kamu, Bok. Kamu juga, Mbak. Tapi kan saya sendiri takutnya fitnah. Kita gimana udah jelas-jelas ada buktinya kok. Ya tadinya. Saya ngerasain, Bok, awalnya dia itu colek-colek kuping, Iya, Bang colek-colek Marcel. rambut, pipi, bahkan sampai colek-colek ini, Bok. Jijik saya, Bok, kayak gini, Bok. Iya, saya tahu Bang Marcel. Lah kenapa pada nggak percaya waktu saya jelasin Bukannya tadi nggak loh? percaya, takutnya fitnah. Terus akhirnya kita lihat sendiri baru. Tadi saya juga nonjok kan. Lah kamu juga, Wan. Itu alasan Apa? kenapa saya suruh nyalain kamera loh, kamu loh. Biar kamu tuh lihat, Wan. Loh ya saya lihat kalau nganu kuping saya lihat, cuman kan setahu saya itu geplek apa nyamuk atau apa gitu loh. Namanya juga kamu kan seringnya bercanda terus, mana saya langsung percaya kamu serius loh. Saya udah ngomong serius juga, Wan, kan, Bok. Saya sudah ngotot-ngotot serius. Lah justru karena ngotot itu kita jadi nggak mudeng, harusnya kan santai jelasinnya loh. Tadi itu udah berkali-kali dia colek-colek, dia selalu ngeles. Ada juga yang waktu ngeles dikira saya mau masuk ke lubang. Ada juga, Bok, videonya ada, Bok, Wan. Ya ada ini. Padahal dia itu colek-colek bokong saya, Wan. Ya tapi kan kita mana mudeng ada orang kayak gitu loh. Kita yang nggak nyangka loh, Iyalah, Bang. kan kamu juga harusnya percaya, liatin saya, Bala. Kamu temenan sama saya udah berapa lama coba? Ya kamu sukanya bercanda sih. Saya emang kayak gini, Mbak. Saya emang kayak gini, amburadul kayak gini. Tapi kalau masalah kayak gini, saya harga diri, Mbak. Saya masih normal. Saya punya anak istri. Ini lagi colok-colok gini, untung nggak sabit sama sepatu kamu loh. Sabar Marcel. Sabar. Ini buat pengalaman. Pengalaman gundulmu sih, Bok. Udah sabar lah. Udah, tadi saya juga setelah tahu saya kan juga tonjok Bang Marcel. Udahlah. Dan waktu yang terakhir, sengaja saya udah pusing banget jelasinnya gimana kalian nggak percaya. Saya sengaja diem biar dia itu mau gerayan saya seperti apa. Akhirnya apa? Ketahuan, Bok? Untung nggak sampai masuk, Wan. Coba kalau masuk, matahari saya robek semua. Aduh. Ini kan udah ketahuan, ini udah kena ini. Udah diamanin ini. Mumpung udah bisa bicara di sini. Tanyain penjelasannya gimana? Maksudnya apa coba, Mas? Kamu soal saya dari tadi. Untung nggak saya sambil sepatu loh. Ya gini Mas. Ya, Ini masalah harga diri saya loh, Mas. Iya biarkan dia ngomong. saya beri saya kesempatan untuk bicara Mas. Tuh dengerin. Saya minta maaf Mas. Itu bukan keinginan dari saya sendiri, tapi memang instingnya seperti itu Mas. Insting. Seperti itu. Kamu lagi apa nih peluk-peluk, Bahe? Jangan-jangan kamu ketularan ini juga ya? Najis kamu. Ah, dia dilepasin lah. Kamu marahin buku, terus Lah insting oke. Misalnya insting itu datanya dari Tuhan loh. Mana ada orang instingnya kayak gitu. Ya makanya itu saya menjelaskan pada gini loh Mas. Saya seperti itu saya bawaan lahir Mas. Saya mau menolak bagaimana? Ibaratnya kebutuhan itu Mas. kebutuhan kayak gitu kebutuhan. Itu penyakit.
Ya makanya saya juga ingin sembuh mas, tapi belum bisa mas. Saya udah berusaha. Ya kan calon badangnya apa Probo itu yang kayak Rondawati juga nggak apa-apa. Kenapa saya pilih saya loh kamu loh? Bagi saya mereka bukan tipe saya mas. Maksudnya apa? Marcel. Ya saya maunya kayak mas itu yang ganteng itu. Ah, ganteng emang saya bawaan air ganteng. Ya makanya saya suka mas. Nah, punya anak istri lagi juga kamu kan laki-laki juga. Nah ya makanya saya minta maaf mas. Kalau mas nggak mau minta maaf, Untung nggak saya tuntut loh kamu loh. kayak gini ya kak, saya minta maaf saya. Ya saya bisa lah katakanlah ganti rugi ke emas lah katakanlah. Meminta berapa sih? 3 juta, 5 juta. Usahain mas. Ini bukan masalah berapa juta-jutanya, harga diri saya loh mas. Preman 2 alam di kayak giniin. Untung nggak sampai masuk tadi, kalau sampai masuk mata di saya sampai robek. Udah habis kamu mas. Kayak itu maksudnya minta maaf ganti yang tadi itu berapa tadi? 3 juta. Mau 3 juta itu bayar segitu mas? Mau saya mas, karena kebutuhan. Bukan masalah apa-apa mas, ini masalah harga diri matahari loh. Sampai robek. Perih tadi bah, kalau misalkan sampai masuk. Wan, ini pegangin lawan. Itu malah suka itu loh. Sama ini tinggalnya di mana toh mas? Saya di seberang mas. Sama ini punya kelainan seperti ini dari kapan? Dari lahir mas, tapi saya merasakan. Nggak ada dari lahir loh. Ya enggak ada lah. Ya setahu saya seperti itu sih mas. Saya tertarik sama jenis itu sejak saya SD kelas 6 mas. Mungkin sampean ketularan siapa mungkin? Ya tak akui, waktu saya kelas 1 saya pernah mengalami pelecehan mas. Oh pelecehan dulu Ya. Tapi bukannya saya tersiksa, tapi saya menikmati mas. Wah sedan. Wan, ini lepas hewannya. Menikmati kok pedang sama pedang. Begitu saya loh. Mending sampean ini daripada seperti itu kan menyiksa sendiri, Mak. Ini sampean cari solusi untuk mengobatinya bagaimana? Saya nggak tahu masalah itu soalnya. Ya makanya itu mas, saya udah berusaha berobat ke sana kemari. Tapi tahu sendiri lah mas, kalau orang-orang seperti saya pasti terpinggirkan mas. terpinggirkan. Iya, Maksudnya terpinggirkan. Dikucilkan gitu. iya dikucilkan katakanlah lah. Saya berusaha sama orang, bukannya orang menolong saya malah menjauhin saya. Itu yang membuat saya terobsesi. Oh. Ya iyalah mas, ini kan sudah di luar logika, sudah nalar. Siapa yang mau seperti itu? Ya kesembuhan itu kan harusnya datang dari diri sendiri dulu loh, keniatan loh. Kalau sampean masih mengikuti nafsu ya kayak tadi, nggak pandang di hutan pun sikap. Oh, nyampe apa namanya? Nyampe nggak kontrol kayak gitu. Itu gimana sih mas? Ya, seperti mas aja lah, lihat orang cantik ingin megang ini gimana? Ya Itu harus bisa dikendalikan oleh diri sendiri. kira-kira lah, masa di pasar mau kayak gitu? Lah ini di hutan banyak orang yang lihat berani-beraninya kayak gitu loh. Manusia normal mas, kalau saya nggak normal mau bagaimana? Sampean menikmati ketidaknormalan itu berarti ya? Ya memang awalnya saya menikmati, tapi saya ingin hidup normal mas, saya ingin sembuh. Ini sembuh kok bandreng kayak gitu ya. Sampean suka sama temanku ini? Ya suka tak nggak, dalam arti dia menarik bagi saya. Ganteng maksudnya? Ya pertama saya mengalami pelecehan orang-orangnya seperti ini tipe-tipenya. Kenapa lo? Ya saya minta maaf mas, saya kan yang menjelaskan, nggak menuduh jenengan. Blender. Apa matahari lagi? Enggak mau udah blender. Udah jelasin ngotot-ngotot malah pada nggak percaya nih loh. Ya gimana mau percaya dong kamunya? Saya sih emang sering gedebus. Ceritanya ini sampean ini sampai masuk ke sana itu gimana? Awalnya gini, saya bersahabat dengan katakanlah saya nggak menyebut nama, dia si A. Ya. Saya udah berteman lama dia 3 tahun. Nah, 3 tahun dia selalu minta tolong ke saya, minta uang ini saya kasih. Oh. Nah, kejadian ini dia tahu kebiasaan saya akhirnya. Dia menjanjikan kalau kamu mau menemani saya ikut ritual ini, gak lama-lama cuma 7 hari 7 malam.
nanti kamu terkasih apa yang kamu inginkan, termasuk seperti itu mas. Oh, Makanya saya mau- dijadiin itu. Apa namanya? Oh dia rela di mataharinya diberikan ke mas gitu. Ya, gitu mas. Makanya saya mau, kalau dia nggak mau nggak buat apa saya berkorban. Oh ya. Jadi pada kejadiannya saya mau tumbalin. Itu balin. Ya, udah pantas mendingan situ ditumbalin. Kayak gitu. Udah punya kayak gini bang, pelecehan. Untuk saya nggak tuntut, mending kayak gini mas. Serain aja. Jangan gitu Bang Marcel. Jangan-jangan malah yang mau di apa namanya ngedoyan sama kayak gitu. Malah sama-sama nanti yang mau makan sampean kayak gini juga. Jangan membuli lah. Lah, dia boleh gimana mas? Udah dia menikmati ya kan, menikmati dengan apa yang dia rasakan penyakit kayak gitu. Kenapa? Untung saja kamu bisa lari, kalau nggak lari malah demit-demit yang di sana udah di busuk semua. Ya makanya itu mas saya minta maaf. Zaman-zaman edan manusia malah uslub-uslub sama. Kan baru dipegang, belum dia apa-apa. Bukan masalah apa-apanya mas, dipegang itu harga diri loh. Lah iya makanya, ya namanya emang pelecehan sama pelecehan. Tapi kan saya belum ngapa-ngapain, baru megang. Bang itu baru pegang 3 juta bang. Apalagi kalau sampai mataharinya Loh, kamu jangan ini loh mbak. Saya kalau main sama seseorang, saya nggak cuma-cuma mas. Oh hitung-hitungan. Minimal 3 juta saya kasih. Itu Apa saya lakukan, entah jual apa kayak yang penting keinginan saya tercapai. Ini saya mau tanya, Ya. sampean yakin suka sama ini? Ya tadi awalnya suka, cuma bukan dalam arti suka dalam arti orangnya. Saya suka tipe-tipe orang seperti ini. Oh, tertarik. Tertarik. Karena awal saya kan sudah menjelaskan tadi. Awal saya mengalami seperti ini dan saya menikmati. Pertama orang tipe-tipe seperti ini. Jangan dulu kamu Bang. Jadi saya seolah-olah nostalgia loh mas. Nih, sampean kalau mau, sampean bawa Terio. Oh bisa mas. Kamu jangan ngomong-ngomong kayak gitu Iya, mas. Nanti Masa kerjanya mau? kering beneran. Dia bawa serius loh. Ya, tapi kan butuh saya. Dari saya gimana nanti? Gak apa-apa. Kamu punya terios. Ini aja, dia tuh gampang beli pleci. Tipe saya mas. Nah, Tapi gini mas, ya Allah sangat tidak suka sama orang-orang seperti itu. Nih. Kaum Sodom. Kaum Sodom, enggak ceritanya nih orang-orang seperti itu. Nih. Kaum Sodom. Kaum Sodom, enggak ceritanya nih. Zaman Nabi Lut, dahulu ini banyak sekali kaumnya itu yang Sodom yang sekarang. Ya. Maka kaum-kaum tersebut ditimpakan Bencana. azab sama Allah. Terus ditersekalah gunung sampai kaum Sodom itu ketika lagi pesta seks ditimpakan tanah sampai mereka sampai sekarang saja masih berbentuk fosil sudah ditemukan. Itu. Indonesia mau nggak ada bencana kayak gimana kalau seandainya banyak orang seperti ini? ini Ya. kaburan dari sana berarti ya Bu? Ada yang menculat dari sana mungkin ini Bu? Ya, Nah kalau kaumnya hilang berarti yang masih bekerja. ya pasti bisa setan. Maka dari itu teman-teman jauhilah yang hal seperti itu nih buat orang-orang yang mungkin mohon maaf berkelainan. Alangkah baiknya Dari Konsultasi ya. buat konsultasi ke psikiater atau ke psikolog atau apalah. Psikopat. Atau ke dokter ya khusus seks itulah ya mas ya. dokter siapa contohnya? Boyke. Ini saya sudah minum batai belum? Ya, Mas. Bisa konsultasi itu Mas. Loh, itu melamun itu loh. Ngapa lo? Yang di Terios loh Mas. Bisa BPK apa yang ada di gerayangin loh mas? Gak gratis enggak, saya bayar. Bukan masalah gratis apa enggaknya, masih harga diri. Baru dibilangin. Selama ini. Kalau saya nggak seperti itu, ya tolong ini disingkir dari wajah saya. Jadi saya Bang, Bang, minggir, Bang. Minggir, Bang. Nih, sekarang ini ibu saya ini sedang bertengger. Katanya masnya nih. Pusing Ya makanya teman saya juga ingin berobat. Makanya kalau Mas bisa bantu saya, tolonglah Mas. Bantu apa? Ya Oh, cari- berobat kemana-mana udah? Udah Mas. Oh, Dari tinggal Pak ke Kiai, Pak Dukun, Pak Dokter udah. Sampai saya Tinggalin di komentar siapa tahu ada yang tahu. mungkin ke klinik tong. Ini susah nih ini. Minta dicariin apa? Tadi minta dibantu apa? Mas, solusinya gampang mas. Apa?
potong. Bukan dipotong. Rugu bitengu. Kamu ngapa ngintip-ngintip kayak gitu? Itu kayak malah kayak India. Udah ngomporin mas. Serius mas pak? Kamu nggak ngerasain dik tadi digerayang-gerayang kayak gitu. Digerayang-gerayang. Dapat serius. Nah nih, sini. Nggak apa-apa. Enggak sini. Cepet sini. Emang punya saya itu bagus mas, tapi kan bukan buat kayak gini. Kita semalaman suntuk berjalan ke sana. Kita hanya gagal kita pulang gara-gara cuma masalah ini. Udah dimarahin nih mas. Udah dimarahin macam-macam. Harga diri mas. Ya udah, berarti kan saya memihak padamu, Bok, harga diri. Betul sekali saya. Terima kasih banget. Cuman kalau udah saya diem, kalian nggak bakal percaya. Untung saya pikir aja, aduh gimana ini jelasnya. Malah dia makin jadi. Coba geser di sini loan. Kejauhan. Poh. Nikmati kan mas. Gula sih. Buktinya diam aja. Diam apa sih? Jadi cuma teman-teman saya aja itu yang nggak percaya. Coba kalau teman-teman saya percaya udah nggak bakal nyegol punya saya. Makanya berarti kan sedikit menikmati mas. Oh ayo, jangan bang, masa ketularan bang. Ini jangan main ke rumah saya lu. Hah? Jangan main ke rumah saya. Oke bang. Takut saya nanti kamu Ketularan? saya. Penyakit gitu nularnya gampang bang. Apa lu? Tadi sih aku tuh di belakang kamar saya lihat lagi ambung-ambungan apa? Dia sel-sel gini mas, nempel-nempel kayak gitu. Sebenarnya saya jelasin pada nggak percaya sih. Nah itu sih fit nular ya. Sentuhan itu udah. Ya bener lah. Harus mandi. Bang tadi sempat sampai merinding nggak? Merinding kan orang dia. Lah berarti sudah terangsang itu bang. Tandanya bang. Asbah, jangan dekat. Loh, yang bener loh Ya bener. Kamu besok punya pakai jas hujan itu. Harus ke psikopat. Istri saya gimana loh? Lu, istri kamu yang gak ketularan enggak? Kamu nggak doyan nanti. Kamu nggak Bukan doyan istri kamu, yang ada istri kamu nanti Buat badangi. gak dukung kamu. Cari yang baru maksudnya deh. Kamu Kamu jangan ngomong. ditinggalin. Jangan mas kayak gitu. Kalau Bang. kamu udah Enggak. Tapi kan gak sampai masuk ke matahari bang. justru karena gak masuk ini sel, lama-lama virusnya itu masuk ke sini loh sel, virusnya loh. Slep. Nah, kamu ketularan loh. Loh, yang bener kamu jangan mas kayak gini loh bang. Tanya Mas Ganang, Mas Bang Bobot, iya mas, bisa kayak gini cepet menularnya mas. Pokoknya sembuhnya pengen tahu gak? Hubungin sudah kresek. Nah, Lo apa hubungannya? Lo udah disentuh dari sini. dari sini loh. Rezekimu soko silitku. Nah, Kejekiku sekarang silitmu. Ya. kamu pokoknya jangan deket-deket. Yang bener bang. Sampai merinding, tadi merinding nggak? Ya merinding orang. Ya udah fix. Yang bener bang kamu kan. Lah itu tandanya kamu kerangsang itu. Tapi yang sampai masuk loh bang. Ah tetep aja itulah. Mas, saya mau izin ini Mas, serius ini. Mas keluarin aja dari tim gas saya lah. Bang, Wah, saya tahu ketularan ya. itu saya kerja apa bang? Ya urusan kamu itu, ya. Saya kerja apa bang kalau enggak? Urusan kamu. Gimana Mbak? Gimana? Maksudnya ini Bang Marcel, ya. Istirahatkan dulu ya. Yang godit langsung pecat aja lo, keluarin lo. Hei, kamu jangan ngomong gini loh bang. Jangan Nanti kalau saya nggak bantu tim saya kerja apa saya ya bang? urusan kamu daripada saya nanti ketularan saya kayak kamu itu. Kamu gak usah provokator sama saya. Provokator gimana? Mas jangan dari mbak Ya jangan mas. ACC Mas. Ya serius itu Mas. Takut ini kamu gak usah Anak saya masih kecil bang. Kamu pengen ketularan dik? Enggak kan? Anak saya masih kecil bang. Iya, urusan kamu cari kerja lain, kamu cari itu bujang-bujang atau apa kan nanti. Loh kan kamu dukung saya nggak ban? Dulu. Ya enggak loh. Enggak loh. Kamu mau bojo mbok? Normal saya nggak mau jadi nggak normal ya, sorry. Bila mana bojo, kamu jangan deket dia, nanti batal malah. Udah saya ngikutin di belakang nggak apa-apa lah. Jangan dikeluarin. Nggak bisa keluarin ya Mas. ACC itu Mas. Mbak kamu jangan komprok. Antum ini. Kalau kamu antem saya sih, nanti sih ketularan. Gak usah bingung, ada pekerjaan ikut saya. Iya. Nah ikut 5 menit. Dapat terios. Kamu Nempel untuk 3 juta. harga diri bang. Kerja kayak gini apaan sih? Daripada ikutin gasek, kamu capek-capek mau ke hutan sama ini 5 menit.
5 menit berapa, Mas? Ini bingung-bingung turut jalan kayak gini, Mbah. Daripada 5 menit. Gajinya berapa tadi? 3 juta. Itu penawaran, kan bisa 1000 lagi. Bisa nego, Sel. Gak Mas, ACC ini Mas. Pertama kita booking, saya kasih mobil gimana? Serius tuh. Lebih baik saya naik gerobak dik daripada harga dik matahari. Coba kamu mataharinya ditunjuk-tunjuk sama helm kayak gitu. Ya nggak naksir Bang. saya. Tapi Mas udah baik ini loh. Anjir loh. Baik apanya, Bang? Tapi kan syaratnya saya harus nemenin dia. Kalau nonton sama dia, dia najis kan. Mas ini di ACC enggak ini? Mbak, kamu jangan nol. Apa? Kamu udah ada kerjaan lain itu lebih mudah. Dan nanti saya langsung Udah itu dosa Pak Mas, bener berpuasa jangan. antivirus. Raya-raya gitu. Dirapit kamu. Dirapit. Loh, masa harus Rapit belakangnya sih. masa lah kamu jangan kayak gitu. Kalau bisa kamu ke rumah Pak Sirin itu. Itu aja. Udah sampai masuk, Mbak, cuma di Ya takutnya besok-besok masuk. Kan mending dijahit. jangan saya yang terima kan, tapi kan saya yang terima. Wis. Tapi Ini jangan, juga, Mas. ini jangan badan itu. Saya masih betah di tim gas loh, Mas. Iya kamu betul. Ya, itu makanya saya minta maaf yang pertama kali. Yang kedua, saya menawarkan pekerjaan. Kalau memang Sampingan. nggak dipakai sama ini mas ini, itu saya menawarkan. Nggak pakai lama, Mas. Oke, baik. Panjenengan itu sangat baik menawarkan pekerjaan. Tapi kan najis, Mas. Ya, itu terserah panjenengan, saya menawarkan. Saran saya sampean mending nanti carilah tempat pengobatan yang bisa mengobati kelainan seperti itu Mas. Iya, Mas. Itu laknatullah itu Mas, dosa besar, bahaya. Mungkin yang melakukan perzinaan Sodom itu sampean, cuma kalau Allah murka coba Yang kena semuanya. kita nanti terkena imbasnya semua. Juga lah ya, intinya yang baik-baik lah untuk Mas lah nanti. Kalau terapi ke Mas Gasnya nggak apa-apa itu. Titiknya gede itu malah. Badan juga Saya gede. udah bilang, dia bukan tipe saya, Mas. Tuh. Ini badannya gede, ininya gede. Saya nggak mau tipe seperti ini. Nah, Sengaja langsung. Kamu yang ingin kamu Sel. Ya, makanya Mas, ya tolong saya diantarkan pulang lah, Mas. Iya nanti habis ini kan Iya. pulang. dia yang nganterin. Dia yang antar. Bagian dia loh. Boncengin ya Sel. Boncengin loh. Saya suka nge-grab aja, Mas. Mau ada grab di sini. Mau ada. Nggak ada. Mana? Ngebis lah ngoprek. Ya sama dia Itu ngobrol saya, deh. saya anggap ini permasalahan clear, sampai jangan sampai ada dendam. Sel, minta maaf. Ini salah loh. Salaman. Maaf apabila Mas ingin ganti rugi, datang ke rumah saya aja. Mas, saya nggak bakal tertarik, Mas. Saya nggak bakal tertarik. Iya, memang. Saya sunat lara-lara, sakit-sakit. Enggak, maksud saya yang tak untuk ganti rugi yang tadi, bukan yang nanti loh, Mas. Yang nanti. Kalau Mas mau. Saya nggak mau. Ya udah, ini maksud saya Sampai enggak. nanti. Saya ingin pulang, Mas. Sudah ketakutan dari malam. Mas, mending corokin sana sih. Salaman loh. Carinya di sini sedikit. Apa Mas? Jangan terlalu lo ya. Enggak, Mas. Keluar dari tim kaset. Dapat Jangan kerjaan terlalu, baru. Mas. Jangan ini Mas. Ini Kamu harus pesen itu. Sudah besek. Berikut dari matahari. Oke teman-teman. Jadi malam hari ini malah tidak mendapatkan apa-apa ya, gara-gara ada gangguan. Ya mungkin ini sudah menjadi jalan kita. Ya mau gimana lagi? Dan Mas namanya siapa ya? Andi, Mas. Mas Andi ya. Nanti bisa menghubungi. Ya siapa tahu teman-teman sudah tahu pengobatannya bisa ditulis di kolom komentar ini. Disaranin kemana? Karena saya pribadi tidak tahu mengenai hal-hal seperti itu. Ini baru ketemu yang salah langsung Iya. ini aku. Ini kalau bahasa sekarangnya itu gay ya. Kalau bahasa dulunya selondom. Pengobatannya gampang Mas. Corokin aja ke tempat yang tadi. Mungkin cukup ya Sel ya. Saya anggap kamu sudah memaafkan Masnya ini ya. Iya. Mas juga sudah memaafkan kita semua ya. Nanti Mas bisa pulang cari Sel. Cukup ya untuk tempat sini ya. Iya. Dikeluarin apa? Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan salam om. wabarakatuh.